Dragon Altar, sebuah tempat indah yang dilindungi oleh kekuatan para naga yang menjaga kedamaian di desa Cadia Riverlands. Di sana ada sebuah lembah yang tenang ditumbuhi pepohonan di setiap sudutnya dan dihiasi dengan kelopak-kelopak bunga yang berjatuhan anggun seperti kepingan salju setiap angin bertiup. Floral Falls. Pada suatu pagi yang tenang 17 tahun yang lalu, penduduk desa Floral Falls menemukan seorang bayi laki-laki yang hanyut di dalam keranjang menyusuri sungai dan tiba di Floral Falls. Bayi mungil itu pun akhirnya diadopsi para penduduk desa dan dinamai Yin. Ya, nama yang diambil dari saat ketika ia ditemukan yang bertepatan dengan tahun tanah dengan elemen bumi. 10 tahun berlalu begitu cepat dan tak terasa Yin kecil sudah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang aktif. Karena dibesarkan di keluarga Floral Falls, tentunya Yin tumbuh dengan tradisi dan kebiasaan yang sama. Berlatih bela diri menjadi hal yang dilakukan Yin setiap hari. Dia tampak kurus tapi kekuatannya luar biasa. Sampai-sampai para seniman bela diri yang sudah jauh lebih tua dan berpengalaman pun menganggapnya seorang yang jenius dalam hal seni bela diri. Dan bahkan Yin dianggap sebagai anugerah dari surga. Ya, terdengar sedikit berlebihan, namun itu yang terjadi. Sayangnya dengan bakat fisik yang luar biasa yang dimiliki Yin ini memiliki satu kelemahan. Ia tidak mempunyai niat untuk membunuh karena ia terlalu baik. Baginya, pertarungan hanyalah sebuah pertengkaran antar teman. Di tanah Floral Falls yang damai, Yin tidak tahu apa artinya bertarung sampai mati. Ia tidak pernah menganggap pertarungan adalah hal yang serius, sehingga Yin tidak pernah benar-benar melakukan pertarungannya dengan serius. Dan hal ini membuatnya tidak pernah menjadi seniman bela diri yang sejati. Pada suatu hari, Yin pergi mencari tempat baru untuk memahami apa arti pertarungan dan apa itu pertarungan sampai mati. Tapi dalam pencarian, secara tidak sengaja ia tersesat di pegunungan yang berkelok-kelok dan membuatnya berjalan begitu jauh hingga Yin lelah dan kelaparan. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Wan Wan, seorang gadis manis yang tinggal di sana. Wan Wan suka mengerjai Yin dan sering bercanda tentang bagaimana dia jatuh ke dalam perangkapnya hari itu. Begitulah awal keduanya bertemu. Dipertemukan di kawasan pegunungan di bawah cahaya bulan purnama. Cahaya yang sangat indah dengan bentuk sampurna. Cahaya yang digenggam Yin dan kini ia pun mulai tersadar. Tubuhnya mengeluarkan aura kegelapan dengan aura merah yang merubah penglihatannya. Ini bukanlah kekuatan yang berasal dari pemberian sang dewa dengan berbagai unsur elemen yang dimilikinya. Wan Wan yang melihat secara langsung mengatakan, kekuatan itu milik Yin, sang legenda, pahlawan sejati yang terkemuka. Yin merasa bahwa ia telah melihat cahaya hitam yang berubah menjadi putih dengan adanya sosok misterius. Seketika itu pun, Yin menggigil dan tak sadarkan diri. How did it end up like this? No! Welcome to reality, girl. You're the strongest. Sang naga telah kembali. Dia datang membawa malapetaka bagi siapapun yang melihatnya. Dia berasal dari dimensi berbeda menuju ke arah bumi dengan wujud yang menakutkan. Mata merahnya itu membuat suatu amarah. Ya, dia adalah Yuzong, sang naga kegelapan. Ancaman itu dan dia datang di kegelapan pusaran angin tornado yang nampak terlihat sangatlah besar. Yin yang mengetahui akan hal tersebut hanya terdiam, karena baginya ini tidak akan mudah. Namun ia mempunyai bekal ilmu bela diri. Didapatinya Yuzong di sana, Yin mengeluarkan amarah. Yuzong berubah menjadi seekor naga hitam raksasa dan akan berusaha untuk membunuh Yin. Naga hitam yang berputar-putar di area pertarungan mengawasi mangsanya yang hendak berusaha melarikan diri. Di depan gunung Zamrud, Yin bersumpah akan membunuh Yuzong. Tiba-tiba saja, muncullah sesuatu dari langit yang menandakan bahwa Yin kini telah memiliki tekad untuk membunuh. Dia seperti berada di dimensi lain, yang seolah membuka kedua telapak tangannya. Dan tak lama kemudian, muncullah Wan Wan di suatu kegelapan sebagai seorang mata-mata dengan wajah tersenyum. Dengan segelas air, Wan Wan terlihat santai sambil meneguk minumannya
dan langit berubah karena kekuatan Yin. Setelah pertarungan berakhir, Wan mengangkat pusaka keluarganya, Crossbow of Tank, yaitu kepada Yuzong. Yin yang mendengar akan hal tersebut sontak terdiam. Dia tak percaya karena Wan mengenalnya. Wan bertanya kepada Yuzong, mengapa dia mengkhianati persahabatannya selama bertahun-tahun. Wan teringat suatu momen di mana pada saat itu ia memeluk Yuzong. Mereka menjalani persahabatan yang indah. Rasa haus akan ambisi yang telah mengubah Yuzong kala itu, ia tenggelam ke dasar laut yang dalam. Dan ia telah melupakan Wan, sosok gadis imut yang telah lama menemani sosok dirinya. Yuzong kembali ke bentuk aslinya. Dan Yin kini akan melanjutkan kembali perjalanan hidupnya untuk menyinggahi tanah dari kerajaan Moria. Tapi aku berjanji akan kembali setelah semuanya berakhir. Ia pun pergi meninggalkan Floral Falls, tempat tinggal yang dipenuhi kenangan selama 17 tahun itu. Pergi mencari jawaban untuk membebaskan dirinya dari Dewa Iblis di dalam tubuhnya.